Saya Disti Larasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Presiden Prabowo Subianto berencana meresmikan stasiun Tanah Abang baru pada hari ini, Saudara, Selasa siang 4 November 2025. Pihak KAI terus mempersiapkan peresmian stasiun Tanah Abang baru. Stasiun Tanah Abang kini memiliki wajah baru usai PT KAI melakukan renovasi besar-besaran di sejumlah sisi stasiun. Salah satunya adalah pembangunan stasiun baru yang memperluas stasiun lama. Stasiun Tanah Abang baru sendiri dibangun dengan anggaran 338 miliar rupiah. Adapun proyek ini melibatkan 3 kontraktor utama yakni PT PP untuk bangunan dan jalur rel, PT Cikal Prima Rasa untuk sistem listrik dan sinyal, serta PT KAPM untuk penataan landscape dan fasilitas umum. Untuk mengetahui bagaimana kondisi stasiun Tanah Abang baru pasca direvitalisasi, sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Hanil Rivelino. Selamat pagi Bene. Bene, jadi apa saja perubahan dari stasiun Tanah Abang pasca direvitalisasi dan rencananya Presiden Prabowo akan meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Seperti apa agenda lengkapnya, Bene? Ya, selamat pagi Adisti. Memang kalau dari revitalisasi, maksud kami dari stasiun Tanah Abang baru sendiri, ini ada beberapa penambahan fasilitas begitu ya, yang bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh penumpang begitu. Memang kalau dari informasi yang kami terima begitu, sebenarnya stasiun Tanah Abang baru ini juga sudah beroperasi sejak 29 Juni yang lalu begitu ya. Nah, diantaranya memang fasilitas yang baru yang tersedia di stasiun Tanah Abang baru ini adalah diantara lain ditambahkan beberapa unit untuk akses masuk begitu ya, pintu masuk, gate in dan juga gate out. Nah, memang untuk dari flow-nya sendiri atau arus masuk dan keluarnya sendiri ini dibedakan dari stasiun Tanah Abang lama begitu. Dan kalau di stasiun Tanah Abang baru, untuk akses keluar ini penumpang bisa mengakses pintu keluar di lantai 1, sementara untuk akses masuknya sendiri ini dibedakan. Sehingga memang penumpang yang akan masuk ke stasiun Tanah Abang baru ini bisa mengakses gate in di lantai 2 dengan menggunakan anak tangga ataupun juga eskalator maupun lift. Nah, sementara memang juga dari sisi lain begitu ya, dari segi pelayanan diantaranya ditambahkan juga 2 unit peron yang tadinya hanya 2 unit peron di stasiun Tanah Abang lama. Dengan adanya atau hadirnya stasiun Tanah Abang baru ini, jumlah peron ini menjadi 4 dan juga penambahan 2 jalur yang tadinya melayani hanya 4 jalur begitu ya ke arah Rangkas Bitung dan juga ke arah Bekasi. Kini juga disediakan 6 jalur di stasiun Tanah Abang baru. Sementara itu Adisti. Oke, terkait dengan peresmian yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sendiri, rencananya akan diresmikan pada pukul berapa dan nanti seperti apa agendanya? Ya Adisti, memang kalau kami lihat dari pagi atau kami pantau dari pagi, ini persiapan juga sudah dilakukan begitu ya dari pihak KAI Komuter maupun dari pihak Pas Pampres selaku pengamanan begitu. Dan rencananya memang untuk agenda Presiden Prabowo sendiri nanti akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan agenda peninjauan atau monitor kereta api begitu ya, KRL, karena mengingat juga ada 23 unit yang kereta api baru yang dipesan atau KRL baru yang dipesan oleh pihak KAI Komuter, di mana rinciannya adalah 12 unit ini dari PT Inka, sementara 11 unit sisanya ini dari CRRC, perusahaan asal Cina begitu ya. Nah, untuk beberapa unit yang sudah beroperasi memang sejauh ini baru 8 unit dari CRRC, sementara 4 unit dari PT Inka ini masih dalam uji teknis. Nah, nantinya memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menaiki satu rangkaian kereta begitu ya menuju ke arah Kampung Bandan, melihat bagaimana kereta baru ini bisa beroperasi di jalur di Tanah Abang ini. Begitu, Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Hanil Rivelino melaporkan langsung dari stasiun Tanah Abang baru Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono, pastikan pembangunan IKN terus berlanjut. Basuki memastikan pembangunan IKN akan selesai terlebih setelah terbit peraturan Presiden
nomor 79 tahun 2025. Perpres nomor 79 tersebut berisi pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik 2028. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat era Presiden Jokowi tersebut bilang, Perpres tersebut wujud visi Presiden Prabowo mempercepat pembangunan IKN. Tentang keberlanjutan dan kepastian pembangunan IKN ini, ya, dengan segala upaya kami, bahkan kami pindah ke sini itu untuk menjawab bahwa ya IKN akan berlanjut dan dapat kita selesaikan. Sering sudah banyak sekali statement-statement kami tentang ini. Dengan terbitnya Perpres 79 ini, sekarang kami sudah tidak sendiri lagi, kami berada di Perpres, di belakang Perpres tersebut. Perpres tersebut adalah Presiden. Jadi kami berada di visi Presiden untuk mempercepat pembangunan IKN ini. Ibu kota negara IKN terancam menjadi kota hantu. Begitulah tulisan dalam sebuah artikel The Guardian, surat kabar Inggris yang dipublikasikan 29 Oktober lalu. The Guardian mengkritisi dana negara untuk proyek IKN yang telah menurun drastis. The Guardian menulis, pembangunan IKN melambat dan sedikit pegawai negeri yang mau pindah dari Jakarta. Center of Law and Economic Studies menilai, posisi Prabowo dilematis karena menolak IKN secara terang-terangan akan dianggap berlawanan dengan misi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selios pun memandang IKN jadi beban proyek yang mahal era Prabowo dan rawan gagal. Jadi strategi yang digunakan oleh Pak Prabowo sekarang adalah ya main aman, jalan tengah. Tidak membatalkan, tidak juga memberi oksigen politik baru ya, tidak juga menyerang, tapi membiarkan IKN kehilangan momentum. Dan sinyal-sinyal ini juga sudah kelihatan. Anggaran tahap 2 turun tajam ya, dari 80 triliun proyeksinya sekarang hanya dialokasikan 48 triliun. Dan tidak ada framing baru dalam pidato politik Pak Prabowo terkait IKN ini sebagai prioritas strategis nasional. Artinya ke depannya Pak Prabowo sepertinya akan membiarkan saja IKN ini menjadi proyek gagal. Karena kalau Sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo belum pernah mengunjungi IKN. Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Hal itu tertuang dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Perpres itu merinci syarat IKN menjadi ibu kota politik 2028. Menanggapi artikel The Guardian yang menyebut IKN terancam menjadi kota hantu, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengingatkan masyarakat agar tak mengikuti agenda negara lain. Jangan kita mengeksploitasi hal-hal yang membuat bangsa kita ini jadi terpuruk. Kan yang nggak pengen maju kan negara lain. Kamu mau ya ikut agenda negara lain? Ya, pokoknya kita dukung Indonesia maju 2045. Ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yakin IKN tak akan jadi kota hantu jika pertumbuhan ekonomi Indonesia baik. Terkait akankah ada anggaran tambahan untuk IKN, Purbaya menjawab akan mengikuti amanah Presiden. Ke depan seperti apa? Rasanya sih nggak akan jadi kota hantu. Tapi kalau ekonominya dia bagus, uang saya akan banyak nanti. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi siapa orang luar. Itu sering salah kok. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluar lagi. Tapi yang jelas kita udah setujuin yang swasta membangun rumah di sana. Ada beberapa perusahaan gitu. Tapi gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak secepat yang kita ikut nama Pak Presiden aja seperti apa. IKN mulai dibangun sejak awal tahun 2022. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pembangunan IKN mencapai 75,8 triliun rupiah dari APBN sepanjang 2022 hingga 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sempat mencetak rekor harga tertinggi sepanjang sejarah dan bikin panas inflasi. Harga emas antam kini masuk tren turun.
Apakah sekarang saatnya masyarakat beli emas atau sabar? Tahan dulu, jangan sampai tekor buru-buru beli atau jual emas. Lihat dulu Kompas Bisnis bersama Yan Rahman yang bakal tuntas tanya analis. Ikan goreng bukan kuah.